Perkenalkan, nama saya Rifa Mulyadini dengan NIM 2285240071, kelas 4C, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dua materi yang berkaitan dengan keterampilan dalam konseling. Yang pertama yaitu keterampilan attending, kemudian yang kedua keterampilan personalizing. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu keterampilan attending. Apa sih keterampilan attending itu? Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor dalam proses konseling, di mana konselor ini memusatkan perhatiannya kepada konseli agar konseli merasa dihargai. Dan penggunaan attending ini bertujuan agar terbina suasana yang kondusif dalam proses konseling sehingga klien ini bisa bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan, atau perilakunya. Nah, ketika konselor ini menggunakan teknik attending dalam proses konseling, ini bisa membuat konselor lebih nyaman untuk bercerita mengenai masalahnya. Kemudian tujuan dari keterampilan attending ini yang pertama, membangun hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Nah, dengan attending, ini bisa tercipta hubungan yang terapeutik, hubungan yang hangat dan penuh penerimaan, yang kemudian akan mendorong konseli lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Yang kedua, membantu konselor memahami pesan verbal dan non-verbal konseli secara lebih akurat. Nah, ketika konselor memusatkan perhatian kepada konseli, perhatian penuh yang dilakukan oleh konselor ini memungkinkan konselor menangkap perubahan ekspresi wajah, intonasi suara, hingga bahasa tubuh konseli. Yang ketiga, berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap keberadaan konseli, sehingga konseli merasa dihargai yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan rasa nyaman konseli saat proses konseling berlangsung. Selanjutnya ada aspek-aspek dari keterampilan attending. Yang pertama, sikap fisik konselor. Nah, sikap fisik ini mencakup posisi duduk, arah tubuh, serta jarak konselor dan konseli. Posisi tubuh yang terbuka dan sedikit condong ke arah konseli ini menunjukkan minat dan kesiapan untuk mendengarkan. Sementara postur yang kaku atau terlalu santai justru dapat menimbulkan jarak psikologis. Yang kedua, kontak mata. Nah, kontak mata ini menjadi indikator penting dalam attending. Tatapan yang wajar, tidak berlebihan, tidak menghindar, ini memberi sinyal bahwa konselor hadir secara penuh. Kontak mata yang tepat ini membantu konseli merasa diperhatikan tanpa merasa terintimidasi. Yang ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang selaras dengan cerita konseli ini memperkuat pesan empati, senyum ringan, anggukan, atau raut wajah yang menunjukkan kepedulian dapat memperdalam hubungan konseling. Yang keempat, respon verbal minimal. Respon verbal minimal seperti konselor ini menanggapi ketika konselinya bercerita. Seperti konselor ini akan melakukan pengulangan singkat pernyataan konseli, yang mana hal ini tuh berfungsi menjaga alur komunikasi. Respons ini menunjukkan bahwa konselor mengikuti pembicaraan tanpa mendominasi percakapan. Selanjutnya ada tahapan dari keterampilan attending. Yang pertama, mempersiapkan diri. Konselor ini harus mempersiapkan dirinya dengan menenangkan diri dan fokus sebelum sesi dimulai. Yang kedua, menyambut klien dengan hangat. Jadi ketika konseling datang ke ruang konseling, konselor ini menyapa seperti mengucapkan salam, tersenyum, dan sikap yang terbuka. Yang ketiga, menunjukkan perhatian nonverbal. Nah, saat proses konseling, konselor ini memperhatikan posisi duduknya, kemudian kontak mata dengan klien, dan memberikan ekspresi yang sesuai ketika proses konseling. Yang keempat, memberikan respon verbal minimal. Ketika klien bercerita, konselor menanggapi seperti berkata iya atau berkata silahkan lanjutkan. Nah, hal ini untuk mendorong klien terus berbicara. Yang kelima, menjaga konsistensi perhatian. Jadi konselor ini tetap fokus dan tidak terdistraksi sepanjang proses konseling berlangsung. Yang terakhir, menyesuaikan dengan kondisi klien. Karena setiap klien berbeda, maka konselor harus menyesuaikan dengan konselingnya. Misalnya, dengan tidak terlalu menatap jika konseli tidak merasa nyaman.
Selanjutnya ada kelebihan dari keterampilan attending, yaitu membangun kepercayaan, mendorong ekspresi klien, dan meningkatkan fokus serta menunjukkan profesionalitas. Nah, sedangkan kekurangan dari keterampilan attending ini yaitu klien merasa tidak nyaman, menghambat konseling, dan kelelahan fisik mental serta keterbatasan konteks. Selanjutnya materi mengenai keterampilan personalizing. Nah, keterampilan personalizing atau personalisasi dalam konseling adalah proses membantu konseling memahami masalahnya sebagai tanggung jawab pribadi, memahami isi masalah, dan menetapkan harapan atau target perubahan. Nah, konselor ini membantu konseli untuk memahami dirinya secara lebih mendalam dengan mengaitkan pengalaman, perasaan, pikiran, dan perilaku konseli dengan dirinya secara lebih spesifik. Artinya, konselor ini menolong konseli supaya tidak hanya bercerita secara umum, tetapi juga mampu menyadari bahwa apa yang klien ceritakan adalah dirinya sendiri. Ini memfasilitasi transisi dari sekedar menceritakan masalah menuju pemecahan masalah dengan memahami bahwa apa yang diceritakan oleh konseli adalah masalah dirinya sendiri. Nah, kemudian tujuan dari keterampilan personalizing yang pertama, membantu klien menyadari peran dirinya dalam masalah yang dialami. Konseli ini tidak hanya menyalahkan lingkungan atau orang lain atas masalah yang dialaminya. Yang kedua, mengarahkan konseli dari pembicaraan umum ke pengalaman pribadi. Misalnya, konseli mengatakan orang lain membuat saya marah. Kemudian konselornya ini mengarahkan menjadi saya merasa marah ketika diperlakukan seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman diri, self-awareness, sehingga konseli bisa lebih memahami dirinya sendiri. Yang keempat, membantu konseli bertanggung jawab terhadap pikiran, perasaan, dan perilakunya. Yang kelima, memudahkan proses perubahan karena konseli sudah lebih memahami dirinya. Kemudian, ada aspek-aspek dari keterampilan personalizing. Yang pertama, personalisasi makna, yaitu membantu konseli memahami arti dari pengalaman yang dialaminya. Yang kedua, personalisasi masalah, yaitu membantu konseli melihat bahwa masalah tersebut berkaitan dengan dirinya, bukan hanya berkaitan dengan faktor luar. Yang ketiga, personalisasi perasaan, yaitu membantu konseli menyadari dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya dirasakan. Yang keempat, personalisasi tujuan, yaitu membantu konseli menetapkan tujuan perubahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada tahapan dari keterampilan attending. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Nah, konselor ini harus benar-benar fokus mendengarkan klien, baik isi cerita maupun emosi yang muncul. Di sini, konselor belum mengarahkan, tetapi lebih kepada memahami sudut pandang klien. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan umum. Konselor mulai menangkap pernyataan yang masih bersifat umum, seperti menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Yang ketiga, mengarahkannya ke diri konseli. Jadi konselor ini secara perlahan mengarahkan pembicaraannya ke pengalaman pribadi konseli tanpa menyalahkan konselinya. Yang keempat, menggali perasaan, pikiran, dan tindakan konseli. Setelah konseli mulai fokus pada dirinya, konselor bisa membantu memperdalam pemahaman dengan menggali perasaan, pikiran, dan tindakan konselinya. Selanjutnya ada kelebihan dari keterampilan attending, yaitu membantu klien lebih sadar diri, mendorong tanggung jawab pribadi, mempermudah perubahan perilaku, serta membantu memahami hubungan pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan selanjutnya ada kekurangan dari personalizing. Yang pertama, bisa membuat klien merasa tidak nyaman atau disudutkan. Kemudian, membutuhkan keterampilan konselor yang tinggi. Yang ketiga, tidak semua klien siap untuk refleksi diri mendalam. Kemudian yang terakhir, klien bisa menjadi defensif. Baik, itulah 2 materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.